Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di my YouTube channel. Yang pastinya pada kesempatan kali ini saya akan membahas video yang mungkin nantinya akan menjadi video yang bermanfaat bagi Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi Islam, psikologi menurut pandangan Islam dan dikomparasikan dengan teori Al-Ghazali. Jadi yang akan pertama saya bahas adalah tentang sebuah hadis yang menjelaskan tentang inna fil jasadi mudgatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalbu, yang artinya sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila keadaannya baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan, dan bila rusak akan rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati. Hati adalah segumpal daging yang berada di dalam tubuh manusia, yang mana menurut teori Al-Ghazali di dalam buku ini adalah buku psikologi Islam dalam konsep aplikasi, dan dalam konsepsi dan aplikasi karangan Profesor Dr. Haji Jalaluddin, dan beliau di dalam hal ini menjelaskan tentang teori Al-Ghazali di dalam apa sih yang mendasari psikologi tersebut. Nah, di dalam buku ini beliau menjelaskan bahwasanya ada 4 komponen menurut Al-Ghazali yang mempengaruhi psikologis kita, mempengaruhi mental health kita, kesehatan mental kita. Ada 4 dasar. Yang pertama yaitu al-qalbu, yang kedua adalah ar-ruh, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah akal. Manusia dilahirkan di dalam dunia itu di dalam keadaan fitrah, bersih, suci, yang pasti tanpa dendam, tanpa unek-unek, tanpa rasa benci, rasa senang, rasa marah, itu tidak ada ketika manusia diciptakan di dalam dunia. Dan hal tersebut ada rasa-rasa benci, rasa bahagia, rasa senang, suka, sedih, dan lain sebagainya itu muncul, dan munculnya itu di dalam al-qalbu, di dalam hati. Nah, hati itu sendiri apa? Hati itu sendiri adalah lahmun sonubarius sakul wa nuqallibuhu fil umr. Hati itu adalah segumpal daging yang mana di dalam daging tersebut mempunyai rasa, dan rasa itu selalu berbolak-balik. Oke, mungkin kalian pernah melihat orang yang awalnya tidak suka makan daging, tapi ketika dia sudah memakan daging dengan olahan pentol, lalu dia sering melakukan hal tersebut secara kontinu, dengan alhasil pada akhirnya dia suka daging. Maka itu adalah sebuah hal yang memang berbolak-balik di dalam hatinya. Karena apa? Yang mampu membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu adalah anjuran kita di dalam berdoa. Karena hati memang sifatnya adalah latifah. Jangan bilang kepada orang yang sering marah, kamu baperan. Jangan bilang seperti itu, karena memang hati sesungguhnya mempunyai sebuah rasa yang latifah. Dia halus. Tidak semua orang. Terkadang sebuah candaan, sebuah bullying dikonsepsikan dibuat sebuah candaan oleh seseorang, padahal itu sangat menyakitkan bagi orang yang dibully. Jadi pesan saya, jangan pernah membuli orang dengan mengcover bulian tersebut
dengan sebuah candaan. Itu tidak baik. Itu adalah sebuah hal yang sangat serius yang bisa menusuk ke dalam hati sehingga hati mempunyai rasa dendam kepada orang yang membuli. Apa yang membuat hal tersebut bisa terminimalisir, dendam-dendam kepada orang yang membuli kita? Apa yang membuat hal tersebut bisa meminimalisir? Hati selain mempunyai sifat latifah, hati juga mempunyai sifat robbaniyah, ketuhanan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ruh. Ruh itu memang harus kita jaga ya, karena ruh itu sangat penting. Kalau ruh hilang maka matilah kita. Maksudnya ketika ruh hilang maka matilah kita, selesailah drama kita hidup di dunia ini, seperti itu. Jadi harus kita jaga. Jangan pernah kita merasakan dengan adanya segala sesuatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita memutuskan untuk menghilangkan ruh kita. Itu tidak wajar dan itu tidak baik. Maka dari itu jagalah hati, jagalah ruh. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita selalu insecure, kita selalu pesimis, kita selalu overthinking, sehingga membuat kita depresi. Ancamannya adalah ruh akan hilang. Yang ketiga adalah nafsu. Nah, nafsu di sini terbagi menjadi dua. Yakni yang pertama adalah nafsu ganas, nafsu birahi yang mendorong kita baik melakukan kebaikan atau kejelekan. Itu namanya nafsu birahi, nafsu yang berpotensi melakukan hal-hal buruk atau hal-hal yang baik. Nah, nafsu birahi ini tergantung bagaimana kita mengendalikan nafsu tersebut. Apabila kita selalu memelencengkan nafsu membawa kepada sesuatu hal yang positif, insya Allah akan menjadikan hidup kita lebih bahagia, lebih damai, lebih tentram, sehingga muncullah nanti pada akhirnya, pada endingnya akan muncul dengan yang namanya nafsul mutmainnah. Di mana nafsul mutmainnah itu adalah mengajarkan kita dengan hidup damai, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kekurangan diri sendiri, dan berdamai dengan kelebihan orang lain mungkin yang membuat kita iri terhadap kelebihannya. Nah, itu adalah salah satu konseptualisasi nafsul mutmainnah yang apabila nafsu tersebut sudah hadir di dalam kita, seolah-olah hidup kita tidak ada apa-apanya, hanya sekedar berdamai saja dengan diri kita, seperti itu. Nah, yang paling urgent untuk kita bahas di poin kali ini adalah akal. Akal itu seperti apa? Akal adalah pikiran atau rasionalisasi intelijensi yang semakna dengan al-qalbu, ruh, dan nafsu. Jadi akal tersebut yang menyampaikan pesan. Akal menerima pesan dari sosial, lalu pesan tersebut disampaikan kepada hati, disampaikan kepada ruh, dan disampaikan kepada nafsu, sehingga kita bisa melakukan sebuah kebijakan, baik kebijakan dalam kehidupan kita yang diambil adalah baik atau kebijakan yang kita ambil adalah buruk. Itu tergantung bagaimana akal kita meresepsikan sebuah pesan yang didapatkan oleh sosial yang ia jalani. Maka dari itu menurut saya, kita sebagai manusia harus mempunyai circle yang sangat mendukung dalam kehidupan kita, baik mendukung secara moral atau material dan lain sebagainya, yang pada intinya lingkungan kita tidak pernah merusak mental yang ada di dalam diri kita, karena kita sebagai manusia juga patut hidup bahagia, kita sebagai manusia juga patut hidup sukses,
kita sebagai manusia juga patut hidup berdamai dengan apa saja. Yang saya pesankan kepada Anda semua, ini adalah pesan terakhir di dalam dakwah video kali ini. Intinya, segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, baik dari jasmani maupun rohani, atau akal, pikiran, ilmu, material, dan lain sebagainya, atau kita dikasih kekurangan, menurut orang-orang itu adalah kekurangan di diri kita, itu harus kita syukuri. Agar kenapa? Agar kita tidak selalu merasa insecure, tidak selalu merasa bersalah, tidak selalu merasa overthinking dan lain sebagainya. Dengan berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan cobaan, kita tidak gampang mengeluh, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah salah satu jalan yang baik untuk kita resepsikan kepada orang-orang bahwasannya kita adalah orang yang sehat di dalam mental kita. Cukup sekian mungkin menurut saya kolaborasi antara psikologi Islam yang saya jelaskan dengan teori Al-Ghazali pada saat ini. Apabila ada pertanyaan atau sebuah komentar yang mungkin harus dijelaskan, baik negatif ataupun positif, silakan diketik di bawah komentar tersebut. Nanti saya akan respon apabila ada sebuah pertanyaan yang mungkin patut saya bahas. Insya Allah nanti saya akan bahas. Cukup sekian video dari saya. Semoga kita menjadi orang yang sehat, jasmani, rohani, mental kita juga menjadi mental yang kuat, sehingga kita bisa melewati lembah di dalam kehidupan kita dan menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.